Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Arba'in Nawawiyah, beliau menjelaskan ijma' para ulama. Artinya ulama sepakat bolehnya mendoakan non-muslim agar dapat hidayah. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Ulama sepakat, dan bukan saya mengatakan, tapi salah satu ulama besar dunia, Al-Imam Nawawi Yahya bin Syaraf, beliau mengatakan ulama sepakat disyariatkannya, bukan hanya diperbolehkan, disyariatkan mendoakan non-muslim agar mendapatkan hidayah, masuk ke dalam Islam. Itu poin. Poin yang kedua, perlu kita ketahui, kalau dalam kondisi ideal, orang yang pindah agama, maka harus menghadapi proses pengadilan dan didakwahi oleh hakim syar'i. Dan kalau tetap dia kekeh tidak mau kembali ke Islam, maka hukumannya hukuman mati. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka eksekusi mati dia. Namun kita tahu bersama sistem ini tidak ada di negeri kita. Sistem ini tidak ada di negeri kita. Jadi kalau kita mau husnudzon kepada orang yang berdiskusi dengan kita tadi, kita nggak usah dakwahin dan seterusnya. Oh mungkin maksud dia karena idealnya orang kalau kondisinya dan sistemnya ada, orang ini eksekusi, ditangkap oleh pihak berwajib, harus menyelesaikan proses pengadilan, didakwahin, diajak bicara dari hati ke hati, dikasih dalil semua, diajak diskusi tentang agama, lalu kalau dia kekeh, hukuman mati. Tapi kan sistem ini nggak ada. Ketika sistem ini nggak ada, tugas kita wallahu ta'ala mendakwahi dia kembali. Bukan ngebunuhin dia ya, mendakwahi dia kembali. Karena antum bukan algojo. Antum bukan algojo yang boleh menerapkan hadis di atas. Yang boleh menerapkan hadis di atas hanya pemerintah yang sah. Kalau itu tidak diterapkan, maka personal kita mendakwahi, dialog, diajak ketemu ustadz, atau kalau kita punya keahlian di sana coba kita bicarakan. Dan sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, fitrah manusia itu akan berpindah dari satu hal ke hal yang lebih baik dari hal yang sebelumnya. Dia akan berpindah ke sesuatu yang lebih lengkap, lebih bagus, lebih baik dari yang sebelumnya. Kecuali kalau terpaksa. Antum punya Avanza, antum punya duit, antum mau ganti mobil, antum pilih apa? Xenia, Agya, enggak, antum akan beli Innova. Oke, antum ketika punya Innova, antum punya uang lagi. Antum enggak, dan untuk dipakai pribadi antum, bukan buat operasional. Antum beli apa? Habis Innova. Pajero Sport. Oke. Antum punya uang lagi, antum mau ganti mobil, Pajero Sport ganti apa? Lexus. Ya kan, begitu terus. Habis Lexus Land Cruiser versi Lexus. Terus demikian. Itu fitrah. Nah kalau masalah mobil, kita pakai logika demikian. Oke, masalah rumah sekarang. Antum tinggal di Tangerang, antum tinggal di Bekasi, antum punya uang. Antum beli di mana? Beli di Cibitung? Saya rasa enggak. Antum akan merapat ke Jakarta, antum beli di Jakarta Timur. Punya uang lagi ke pusat, misalnya antum beli di Pemuda atau di Pramuka, ke arah lagi mulai masuk Imam Bonjol, masuk ke Diponegoro, dan lain-lain. Itu fitrah manusia. Kalau masalah mobil, masalah rumah, begitu fitrah kita, bagaimana dengan masalah agama? Simpel aja, agama mana yang lebih lengkap dari Islam? Kita nggak usah lihat personnya deh. Semua agama personnya punya masalah. Tapi sistem, kelengkapan, mana yang lebih lengkap dari Islam? Mana yang mengatur konsep ibu menyusui selain Islam? Siapa yang mengatur masalah jual beli selain Islam? Konsep mana, agama mana lagi yang mengatur tentang nafkah, tentang rumah tangga seperti Islam? Agama mana lagi yang mengatur politik seperti Islam? Agama mana yang punya konsep peradilan? Konsep praduga tak bersalah itu konsep Islam.
Nabi mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Yang menuduh harus kasih bukti. Jadi yang suruh membuktikan, yang menuduh. Kenapa? Karena tersangka punya asas praduga tak bersalah. Itu Islam. Jadi bicara dengan bijak, nggak usah jelek-jelekan yang lain. Amanah konsep yang lebih dalam masalah mengatur semua tatanan hidup di dunia akhirat melebihi Islam. Kalau ternyata terbukti ada yang lebih baik, maka baru berpikir pindah. Tapi nggak ada yang lebih baik. Nabi bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Mungkin itu. Oke, dan sedikit lagi Ustaz, padahal temannya ini sering dulu. Iya, itu poin buat kita semua. Jangan ada yang merasa aman. Jangan ada yang merasa aman. Yang mengklaim yakin pasti masuk surga. Yang bisa memastikan hari H kematiannya. Contoh dari teman beliau itu menunjukkan semua kita termasuk yang berbicara. Tidak ada yang punya merasa aman. Ada salah satu pakar itu penulis bukunya berisi tentang bantahan ke salah satu firqah sesat. Lalu diberikan kata pengantar oleh beberapa ulama besar. Salah satu kata pengantar ulama besar, kata beliau, penulis, ini ulama yang kasih kata pengantar. Salah satu poinnya, penulis menjadikan buku ini sebagai mahar masuk surga. Jadi ini kayaknya udah ahli surga udah. Ini buku bagus banget, manfaat banget buat umat dan insya Allah masuk surga. Apa yang terjadi beberapa tahun setelah buku ini dicetak, tersebar dan dinikmati oleh para penuntut ilmu. Saya punya buku ini di rumah. Penulisnya murtad keluar dan dikafirkan banyak ulama Islam karena pemikirannya yang sangat merusak. Ini menunjukkan nggak ada yang merasa aman. Oleh karena itu minta keistiqomahan. Kita tahu Wasil bin Atha adalah salah satu murid Hasan al-Basri. Bayangkan Wasil bin Atha orang yang sangat cerdas dan muridnya ulama terbaik di Irak. Tapi sesat. Akhirnya membuat sekte Mu'tazilah. Dan begitu juga dengan banyak orang. Minta keistiqomahan. Banyak doa Allahumma tsabbitni waj'alni hadiyan mahdiya. Ya Allah kokohkanlah aku dan berikanlah aku petunjuk dan buat aku memberikan hidayah kepada orang lain. Ini pelajaran, jangan pernah merasa aman dengan iman kita. Mungkin itu, terima kasih. Oke.